Baru saja saya atas nama tim yang ditugaskan oleh PBNU untuk melakukan pendalaman mengenai hubungan PKB dan NU, kami melaporkan hasil-hasil dari pendalaman yang kami lakukan. Jadi intinya kesimpulannya itu berdasarkan hasil telaah dokumen dan hasil wawancara kami dengan sejumlah narasumber, kami menyimpulkan bahwa PKB saat ini memang sudah menyimpang jauh dari khitoh atau dari prinsip-prinsip dasar sebagaimana pertama kali didirikan pada tahun 1998. Penyimpangan yang paling kentara itu adalah pada struktur, kedudukan, dan kewenangan Dewan Syuro. Saat ini Dewan Syuro itu fungsinya hanya sebagai penjaga garis-garis perjuangan partai dan berfungsi hanya sebagai pengawas. Padahal desain aslinya ketika PKB pertama kali dideklarasikan pada tahun 1998, Dewan Syuro itu adalah pimpinan tertinggi partai. Itu tercantum secara tegas lugas di dalam pasal 16 Anggaran Dasar PKB tahun 1998. Persis seperti struktur di NU, di mana Syuriah itu pemegang kepemimpinan tertinggi di NU. Nah, karena PKB itu memang mirroring dari NU, maka Dewan Syuro itu didesain sebagai lembaga tertinggi di partai. Itu dulu. Sekarang sudah berubah jauh, di mana Dewan Syuro itu hanya menjadi pengawas. Ini adalah penyimpangan yang sangat menyolok dan merubah prinsip-prinsip dasar dari struktur PKB. Yang kedua juga permusyawaratan. Dulu permusyawaratan itu dirancang sebagai forum demokrasi dan pencerminan dari kedaulatan anggota di dalam partai. Nah, sekarang yang terjadi, Muswil dan Muscap itu sudah tidak lagi punya kewenangan untuk memilih pimpinan partai di tingkat provinsi ataupun di tingkat cabang. Karena ketua Dewan Syuronya, ketua Dewan Tanfidnya, itu sudah ditetapkan secara top-down oleh DPP. Ini juga menyimpang dari prinsip-prinsip dasar permusyawaratan yang diamanahkan oleh NU kepada PKB ketika pertama kali didirikan pada tahun 1998, sebagaimana tercermin di dalam anggaran dasar maupun anggaran rumah tangganya. Kemudian yang ketiga yang juga sangat menyolok adalah kekuasaan yang memusat. Kalau Dewan Syuro itu dipreteli kewenangannya, sebaliknya Dewan Tanfid, bahkan Ketua Umum DPP-PKB itu diberi kewenangan yang sangat besar sekali. Bahkan ada atribut baru sejak Muktamar di Bali tahun 2019, Ketua Umum DPP-PKB itu adalah mandataris Muktamar. Bisa dikatakan sebagai satu-satunya mandataris, karena Dewan Syuro tidak punya atribut itu. Dengan menjadi satu-satunya mandataris Muktamar, kekuasaan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat PKB itu menjadi sangat mutlak. Dia bisa menyusun, mengangkat, memberhentikan pengurus. Bahkan tadi juga di dalam permusyawaratan dia bisa menetapkan siapa ketua DPW dan ketua DPC, dan tidak lagi dipilih di dalam Muswil ataupun Muscap. Ini temuan-temuan yang kami peroleh dari hasil telaah dokumen maupun hasil wawancara ini dinilai sudah menyimpang jauh dari desain awal dan prinsip-prinsip dasar ketika PKB didirikan pertama kalinya pada tahun 1998. Oleh karena itu, maka dengan itikat untuk mengembalikan PKB kepada khitah dan desain awal
didirikannya PKB itu sendiri, PBNU mengajak untuk kembali ke khitoh dan mengembalikan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PKB kepada desain aslinya, sebagaimana desain ANDRT PKB tahun 1998. Perlu dicatat bahwa keberhasilan PKB itu tidak bisa hanya diukur dari seberapa banyak kursi yang diperoleh dalam pemilu dan mendudukkan kader-kadernya di lembaga-lembaga perwakilan. Tetapi yang lebih substansial lagi dari sekedar perolehan kursi adalah seberapa kokoh PKB tetap memegang teguh prinsip-prinsip dasar mabda' siasi, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang diamanahkan oleh NU kepada PKB pada saat didirikannya tahun 1998. Karena rumusan-rumusan awal itu merupakan ekstraksi dari aspirasi para kiai dan warga Nahdliyin yang kemudian dicerminkan di dalam bentuk dokumen-dokumen historis. Apakah itu mabda' siasi, kemudian juga anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, termasuk juga pola hubungan NU dan PKB, serta pokok-pokok pikiran NU tentang reformasi politik di Indonesia. Itu semua adalah merupakan amanah NU yang harus dijalankan oleh PKB, dan keluar dari amanah itu berarti penyimpangan terhadap amanah yang diberikan oleh NU. Jadi itu prinsip-prinsip yang kami temukan di dalam proses pendalaman dan sudah kami laporkan kepada PBNU.